Mungkin saya jump saja ini, takut saya panjang ya. Tapi ininya malah nggak gerak ini. Tadi udah gerak pada. Ini ya. Ya, jadi saya awali dengan pembicaraan tentang legal reform sebenarnya dalam perspektif sejarah. Dan saya mulai mungkin dari satu pendapat yang mempengaruhi sistem hukum Indonesia, yaitu pendapat dari Profesor Lawrence Friedman yang banyak dikutip sejak tahun 80-an mengenai sistem unsur-unsur dari sistem hukum di Amerika, tetapi ini sampai sekarang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia, yaitu yang meliputi structure, substance, legal culture, dan impact. Jadi dari elemen-elemen ini sampai sekarang mempengaruhi sistem hukum Indonesia dalam pengertian di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu pembangunan sistem hukum itu didasarkan pada 3 elemen yang dikatakan oleh Lawrence Friedman ini. Nah, saya lanjut ke dalam materi yang langsung ke arah ini, walaupun tadi saya bermaksud menunjukkan dulu dari sisi sejarah. Jadi, seperti juga Pak Bambang Kesawa tadi, saya mengambil pengertian Omnibus Law ini dari Black's Law Dictionary yang edisi yang terakhir ya, edisi yang ke-10, jadi edisi yang paling mutakhir pada saat ini. Jadi, dan juga ada beberapa kamus yang lain, misalnya saya ambil dari Oxford Dictionary of English, yang mengartikan kata omnibus itu sebagai a volume containing several books, previously published separately. Dan secara harfiah kata omnibus itu berasal dari bahasa Latin omnis, yang bermakna every atau all, atau lebih tepatnya all, every, the whole, the every kind, dan sebagainya. Nah, dalam Black's Law Dictionary yang paling mutakhir, edisi yang sekarang berlaku, itu diartikan dalam 2 hal. Ya. Pertama, langsung saya bacakan aja, itu sebagai a single bill containing various distinct matters, ya, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the bill that deals with all proposals relating to a particular subject, ya, such as an omnibus judgeship bill, ya, covering all proposal for new judgeships, ya, or an omnibus crime bill dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control, ya. Jadi ini kurang lebih pengertian Omnibus Law yang sekarang dipergunakan dalam Black's Law. Dalam edisi-edisi sebelumnya juga ada definisi-definisi yang berbeda-beda yang diberikan dalam edisi 9, edisi 8, 7, dan sebagainya. Nah, menurut pengamatan saya, sebagaimana yang tadi juga sudah disebut oleh Pak Bambang Kesawa, itu suatu Omnibus Law sebagai suatu metode dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia itu bukan hal yang baru, atau saya singkat PPUU. Ketika hal ini masih menjadi suatu pembahasan, kebetulan saya diminta oleh harian di Jakarta Post pada waktu itu untuk menulis kolom, ya, yang kemudian dimuat pada Jakarta Post edisi 27 November tahun 2019. Ada saya lampirkan pada sekretariat Pak Widiarto yang berjudul Reviving Omnibus Law, Legal Option for Better Coherence, ya. Nah, di sana dalam artikel itu intinya saya menunjukkan perspektif sejarah mengenai beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang proses penyusunannya itu mempergunakan metode Omnibus Law. Bahkan tidak hanya peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Pak Bambang Kesawa tadi, saya melihat ke masa yang mungkin lebih ke belakang, yaitu ketika pemerintah Hindia Belanda itu memberlakukan sekitar 7.000 peraturan dulu di wilayah Hindia Belanda, atau wilayah Indonesia sekarang, tanah air kita. Jadi dari tahun 1819 sampai 1949, ini pemerintah
Belanda itu memberlakukan 7.000 peraturan ya. Ini 7.000 peraturan itu bermacam-macam bentuknya. Dan bisa kita lihat di kumpulan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang dulu itu dikumpulkan oleh seseorang yang namanya Meister EML Engelbrecht. Jadi bukunya disebut sebagai buku Engelbrecht yang tentunya edisi asli dalam bahasa Belanda yang sekitar tahun 60-an. Itu ada sekitar 7.000 yang dimaksud. Nah, sampai dengan akhir pemerintahan Orde Lama, itu saya catat pemerintah Republik Indonesia itu telah mengeluarkan 83 peraturan perundang-undangan nasional yang mencabut 199 peraturan perundang-undangan produk pemerintah Hindia Belanda. Jadi kurang lebih untuk peraturan-peraturan kolonial tadi itu 2 peraturan dikeluarkan, 1 peraturan baru. Ya kurang lebih 1:2 lebih lah gitu. Kemudian sekitar Pelita 5 sampai tahun 92 itu telah dilaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan Hindia Belanda untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang sampai sekarang masih berlaku. Pada waktu itu, penelitian itu mempergunakan beberapa acuan, yaitu peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang terdapat dalam buku Engelbrecht tahun 60 yang bidang justisi atau bidang kehakiman. Kemudian ada peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang terdapat dalam buku Engelbrecht yang sudah diterjemahkan. Itu pernah ada juga edisi bahasa Indonesia yang terbit dalam rangka kerjasama hukum Indonesia-Belanda tahun 86. Dan sekarang juga ada yang sudah terbit lagi ya oleh penerbit Indonesia. Penerbit ikhtiar baru, Engelbrecht yang versi sekarang. Nah, juga ada peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang terdapat dalam Almanak Pemerintahan Hindia Belanda atau Regeringsalmanak voor Nederlands India 19 42. Ini bidang justisi atau bidang kehakiman juga. Kemudian ada peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang terdapat dalam daftar prolegnas yang disusun waktu itu oleh BPHN tahun 1990. Ya. Nah, dari hasil penelitian ini dapat dicatat bahwa sampai tahun 92 masih ada sejumlah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Waktu itu kurang lebih 400 peraturan ini menurut penelitian BPHN yang masih berlaku atau belum dicabut dan diganti dengan 1 peraturan perundang-undangan nasional. Jadi angka 400 ini adalah sisa dari yang 7.000 tadi. Begitu. Nah, pertanyaannya dari 7.000 jadi 400 itu melalui metode apa gitu? Apakah 1 peraturan kolonial diganti oleh 1 peraturan nasional? Nah, ini yang saya maksud waktu itu juga dipergunakan sistem omnibus gitu. Walaupun dalam penelitian terutama di dalam istilah atau kasana hukum Indonesia, istilah omnibus waktu itu saya belum menemukan begitu, dipergunakan. Tetapi metodenya dipergunakan. Jadi yang dipergunakan itu metodenya. Jadi saya mau mengatakan bahwa ini bukan hal yang baru gitu. Sama juga tadi dengan Pak Bambang Kesowo, tapi Pak Bambang Kesowo tadi memberikan contoh beberapa peraturan yang lebih belum begitu jauh dari masa sekarang begitu. Nah, kemudian belum mau bergerak ini. Jauhan. Nah, kemudian waktu itu kita tahu ada program penggantian peraturan perundangan Hindia Belanda masuk dalam Pelita 6 itu sejak tahun 93-94 sampai dengan 97-98 itu tercatat ada beberapa peraturan yang disederhanakan juga dalam proses penyusunan naskah akademik. Jadi peraturan 70 peraturan kolonial itu diringkas jadi 35 naskah akademik. Jadi kurang lebih 1:2. 1995 5 peraturan itu diringkas jadi 15 naskah akademik. Jadi kurang lebih 5:1. Kemudian 95-96 juga 73 peraturan menghasilkan 13 naskah akademik. Juga kurang lebih 1:5. Kemudian 97-98, 50 peraturan menghasilkan 8 naskah akademik. Kurang lebih 1:5 lebih ya, 1:6. 1:6 lebih. Jadi sampai dengan 97-98, ini juga saya lihat mempergunakan metode omnibus law begitu.
Nah, di awal pemerintah Orde Baru tahun 66 sampai 97 itu telah dikeluarkan 38 peraturan perundang-undangan nasional yang mencabut 140 peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Kemudian tahun 98-99 itu dilakukan kegiatan peninjauan kembali terhadap almanak pemerintahan Hindia Belanda tadi yang tahun 1942. Di mana peninjauan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai beberapa hal. Pertama, eksistensi dan keadaan peraturan perundang-undangan kolonial itu ditinjau dari sisi substansinya, dan waktu itu kita sudah semua peraturan diharmonisasikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya, dan hukum-hukum yang berlaku. Kemudian kaitannya dengan peraturan perundang-undangan nasional, apakah sudah pernah dicabut, diperbarui, atau masih berlaku meskipun sudah tidak efektif lagi. Kemudian penentuan peraturan perundang-undangan kolonial mana yang harus dicabut, diperbarui, atau diganti. Nah, dari kajian itu misalnya, saya catat ada beberapa peraturan perundang-undangan kolonial yang diatur dalam almanak pemerintahan Hindia Belanda itu yang ditinjau kembali. Itu diantaranya bidang ekonomi, keuangan, pekerjaan umum, pemerintahan daerah, dan pendidikan. Begitu ya. Nah, waktu yang omnibus itu, kemudian saya mencatat dalam perdebatan memang ada beberapa sorotan-sorotan dari masyarakat. Ya, yang pertama yang terkait dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tadi disebut oleh Pak Bambang Kesawa juga. Kemudian yang kedua sorotan yang ada dari media massa yaitu mengenai pemberitaan di media yang memandang kok kepentingan kelompok tertentu lebih besar, misalnya begitu. Kemudian ada sorotan lain misalnya yang terkait dengan penggunaan atau bagaimana memberlakukan undang-undang yang lama terhadap undang-undang baru. Ini saya baru bicara mengenai atau menginventarisir apa yang disoroti oleh kalangan masyarakat. Ya, misalnya saya mengikuti juga diskusi beberapa kali, diantaranya di Universitas Indonesia pada waktu itu, di sekitar bulan Februari, itu menyoroti nanti bagaimana setiap undang-undang kan ada landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Nah, kalau dia misalnya nanti menjadi omnibus, itu kira-kira bagaimana nih status dari landasan yang 3 itu di undang-undang yang baru begitu. Ya, gitu kira-kira yang muncul. Ini saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu-ibu sekalian mengenai beberapa pendapat yang muncul dari beberapa diskusi. Nah, kemudian pada waktu itu dari naskah yang ada, saya juga mencoba membuat beberapa catatan atau highlights, tapi mungkin catatan ini saya takutnya sudah diubah dalam persidangan balek sejak saya tidak tahu perkembangan dari bulan Februari sampai bulan hari ini begitu kira-kira. Jadi yang saya catat di belakang ini tidak saya presentasikan walaupun ada saya tulis, tapi itu berdasarkan naskah yang sebelumnya. Tapi kalau naskah yang sebelumnya belum diubah, mungkin catatan saya ini juga bisa nanti dijadikan semacam masukan. Tapi pada intinya saya mendukung sekali dari awal ya, mungkin di tulisan saya yang di Jakarta Post pertama yang paling bisa dilihat karena itu bentuknya artikel kolom, mendorong sekali penggunaan metode omnibus law ya, terutama kalau saya berharap dari pidato presiden yang menyatakan kurang lebih bisa menarik 1.400 ditambah 700 triliun ya. Wah, saya kira itu jumlah yang besar dalam ekonomi ini. Pada sore hari ini, ya, rencananya fokus pada 2 hal, Prof. Konsideran, ketentuan umum, maksud dan tujuan. Mungkin dari naskah yang sudah Prof terima, bab 1 dan bab 2, Prof. Apa kira-kira menurut Prof catatan penting dari 2 bab tersebut? Oke, kalau gitu nanti saya lihat lagi yang naskah itu. Oke. Jadi saya akhiri dulu, nanti sambil saya
buka yang Maret versi terakhir. ya? Iya. Oke. Karena saya masih waktu itu melihat yang naskah sebelumnya begitu. Ya. Terima kasih Prof. Pak Ketua,